Pemirsa, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi diperiksa KPK. Roni diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan ex-komisioner KPU agar meloloskan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR. Pak Sompi. Ya, Roni Sompi yang adalah Dirjen Imigrasi periode 2015-2020 memenuhi panggilan KPK pagi tadi untuk diminta keterangannya terkait kasus suap yang diduga juga melibatkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto dinilai telah membantu menghilangkan Harun Masiku sehingga sejak tahun 2020 lalu Harun Masiku buron. Roni Sompi sempat dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly diduga terkait kekeliruan data informasi perjalanan Harun Masiku kembali ke Indonesia. Sebelumnya di tanggal 16 Januari 2020, Yasona menyebutkan bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura tanggal 6 Januari 2020. Namun tanggal 22 Januari 2020, Roni Sompi menegaskan bahwa Harun Masiku telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Berdasarkan informasi, Yasona Laoly dianggap telah merintangi penyidikan karena memberi keterangan tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku. Hari ini saya dipanggil dan didengar keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya. Tadi ada pertanyaan, berapa jumlah pertanyaan? Ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Seperti itu. Sudah cukup? Pak, yang ditanyakan dapat perlintasan Harun nggak, Pak? Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali. Itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dan untuk mengetahui informasi pemeriksaan Roni Sompi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Jessica, bagaimana update terbaru terkait pemeriksaan Roni Sompi? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa, bahwa betul adanya hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan dari ex-menteri atau maksud kami Dirjen Imigrasi yaitu Roni Sompi yang sudah dilaksanakan pada pukul 10 pagi hingga 3:45 waktu Indonesia Barat, sekitar 6,5 jam telah diberlakukan proses pemeriksaan terhadap ex-Dirjen Imigrasi ini. Dan tadi saat kami tanyakan secara langsung bahwa Roni Sompi menyatakan dan mengaku bahwa sebanyak 22 pertanyaan telah diberikan kepada dirinya terkait data perlintasan dari Harun Masiku pada Januari 2020 yang lalu. Lalu Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman media tadi terkait adakah atensi atau unsur kesengajaan dari Roni Sompi untuk menutupi kegiatan pergerakan dari Harun Masiku ini pada tanggal 6 Januari 2020 yang melakukan aktivitas ke luar negeri dan pulangnya pada tanggal 7 Januari 2020 yang berujung Roni Sompi ini dinonaktifkannya jabatannya oleh Yasona Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM pada saat itu. Dan ia juga menyatakan menjawab pertanyaan kami bahwa ia tidak ada unsur kesengajaan atau atensi untuk menutupi dari pergerakan dari Harun Masiku ini. Lalu juga ia menjelaskan bahwa pada saat kepergian Harun Masiku ke luar negeri pada tanggal 6 Januari yang lalu, bahwa ia belum ada atau belum menerima surat
pencegahan atau surat perintah pencegahan dari Harun Masiku ini untuk melakukan aktivitas ke luar negeri. Tetapi juga Juno, kami dapat sampaikan bahwa terkait benar atau tidaknya tanggal 13 Januari Harun Masiku baru dikeluarkan surat pencegahan untuk pergi ke luar negeri oleh KPK. Tadi sempat kami tanyakan ke Tessa Mahardika, yaitu jubir KPK, bahwa ia harus mengkonfirmasi kembali karena ia bukan yang bertugas pada saat itu. Ia harus mengkonfirmasi kepada tim penyidik KPK yang bertugas pada saat itu. Lalu juga tadi kami sempat menanyakan bahwa Roni Sompi juga sudah menekankan bahwa ia sudah melaporkan seluruhnya kepada Yasona atau pimpinannya, yaitu pada tanggal 22 dan 27 Januari 2020 ia telah memberikan rilis kepada pimpinan terkait aktivitas dari Harun Masiku ke luar negeri pada tanggal 6 Januari 2020. Dan kepulangannya tidak diketahui karena adanya delay informasi dan baru diketahui pada tanggal 22 Januari bertepatan dengan rilis yang ia berikan kepada pimpinan. Sementara itu Juno. Baik, Jessica, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.